Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Setiap harinya saya upload video terbaru yang itu bisa bermanfaat buat kamu yang ingin mengembangkan diri, khususnya ingin melatih skill di dalam berkomunikasi, membangun motivasi diri, dan bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, jika kamu berkenan, silahkan kamu klik subscribe dan lonceng dari channel ini agar kemudian kamu mendapatkan notifikasinya. Karena ingat, setiap harinya selalu ada video baru. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kamu bisa dimengerti orang tanpa harus banyak bicara. Setiap orang ingin dimengerti. Apalagi wanita selalu ingin dimengerti. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat orang mengerti tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Karena terkadang kita sudah jelaskan panjang lebar sesuatu namun tidak juga membuat orang mengerti. Nah, video kali ini akan membagikan kamu tips tentang bagaimana kamu akan lebih mudah, lebih cepat dimengerti tanpa harus banyak bicara. Oke, kita langsung saja. Untuk menjadi orang yang mudah dimengerti tanpa banyak bicara, kamu butuh untuk memahami hal pertama, yaitu adalah bahwa yang namanya komunikasi itu ada dua jenis. Ada komunikasi yang dilakukan secara verbal dan ada komunikasi yang dilakukan secara non-verbal. Oke, sebelumnya kita pahami dulu, kita buat kesepakatan dulu. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan sebuah pesan. Nah, pesan ini itu ada yang sifatnya verbal. Artinya apa? Berupa kata-kata. Sesuatu yang diucapkan oleh mulut kita dan kemudian didengar oleh telinga orang lain dalam bentuk kata. Itu adalah bentuk komunikasi verbal. Dan ternyata tidak hanya komunikasi verbal sebenarnya yang kita lakukan saat kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Ada jenis komunikasi lainnya yaitu komunikasi non-verbal. Apa itu komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang kita lakukan tanpa menggunakan kata-kata. Artinya apa? Tidak ada kata yang kita ucapkan, tidak ada kalimat yang kita utarakan. Lalu, dalam bentuk apa komunikasi itu bisa tersampaikan atau pesan itu bisa tersampaikan kepada orang lain ketika tidak ada kata-kata? Nah, komunikasi nonverbal itu bisa berupa misalnya dari ekspresi wajah yang orang lihat saat kita berbicara ataupun saat kita merasakan sesuatu. Komunikasi nonverbal juga bisa berbentuk misalnya bahasa tubuh ya. Bagaimana cara kita menggerakkan tangan, bagaimana posisi tubuh kita, bagaimana cara kita berekspresi, itu semua mengandung unsur sebuah komunikasi nonverbal. Itu hal yang pertama yang butuh kamu pahami untuk bagaimana bisa menjadi orang yang mudah dimengerti tanpa menggunakan banyak kata ataupun banyak berbicara. Nah, di sini yang menarik adalah seperti ini. Saat kita berkomunikasi, antara komunikasi verbal dan nonverbal itu jauh lebih besar pesan yang tersampaikan dalam bentuk komunikasi nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Artinya apa? Ketika kita berbicara kepada orang lain cenderungnya lebih memperhatikan bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sebuah pesan dibandingkan dengan pesan itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi kenapa kemudian kadang kita merasa sudah menjelaskan sesuatu secara detail, secara jelas, secara panjang lebar, tapi kok kemudian kayaknya orang salah mengerti ya, salah memahami ya apa yang saya sampaikan. Karena bisa jadi antara pesan kamu yang kamu sampaikan secara verbal itu ternyata ada pesan secara non-verbal juga yang bersamaan kamu sampaikan. Dan pada akhirnya ketika ada sebuah pesan verbal dan pesan non-verbal
diberikan bersamaan, orang akan cenderung menangkap yang namanya pesan nonverbal. Karena pesan nonverbal itu impact-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan pesan secara verbal. Kamu mungkin pernah mendengarkan pernyataan seperti ini. Bukan apa yang kamu katakan yang akan membuat orang berubah, tapi bagaimana cara kamu mengatakannya, itulah yang akan membuat orang berubah. Nah, kita masuk ke yang kedua. Untuk bisa menjadi orang yang mudah dimengerti oleh orang lain tanpa harus banyak berbicara, kita butuh pahami bahwa dalam komunikasi itu ada yang namanya kita menangkap pesan secara sadar dan menangkap pesan secara tanpa sadar ya, di bawah sadar. Jadi sebuah informasi itu bisa kita terima dalam kondisi kita sadar. Sadar artinya apa? Ada proses berpikir yang terlibat, ada proses mengamati yang hadir, ada proses analisa yang kita munculkan. Namun selain kita menerima pesan secara sadar, kita juga menerima pesan secara bawah sadar. Artinya apa? Kita menerima pesan itu, tapi tidak dalam kondisi kita menyadari, tidak dalam kondisi kita memperhatikan, menganalisa, ataupun mencermati pesan itu sampai kepada kita. Namun pesan itu tetap masuk ke dalam pikiran kita. Nah, pesan-pesan yang diterima bawah sadar itu jauh lebih powerful, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam bawah sadar orang lain, dan akhirnya membentuk satu informasi tersendiri dibandingkan dengan pesan yang kita sampaikan secara sadar. Saya beri contoh seperti ini. Ketika kamu mendengarkan saya berbicara, maka setiap kata-kata yang saya ucapkan itu bisa jadi kamu tangkap sebagai pesan secara sadar ya. Pesannya kamu terima secara sadar. Akan tetapi bahasa tubuh saya ketika saya menyampaikan pesan itu tidak secara nyata ada di dalam pikiran sadar kamu, atau kamu tidak menerimanya secara dengan menggunakan pikiran sadar, namun pikiran bawah sadar kamu menangkap pesan itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Misalnya seperti ini. Oke, saya ingin membantu kamu untuk memotivasi diri. Saya ingin menyampaikan kepada kamu, ayo jadilah orang yang bersemangat. Nah, jadilah orang yang percaya diri, jadilah orang yang kuat dalam hidup ini. Bandingkan gerakan saya tadi, cara saya mengucapkan tadi dengan cara yang kedua. Ayo bersemangat. Jadilah orang yang percaya diri. Jadilah orang yang terus termotivasi. Nah, pikiran sadar kamu mungkin akan fokus memperhatikan apa yang saya katakan. Tapi yang menarik adalah pikiran bawah sadar kamu akan mencermati pesan-pesan yang saya sampaikan melalui gerak tangan saya, melalui bahasa tubuh saya, dan itu semua ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Nah, sekarang dengan pemahaman seperti itu, ini akan menjadi pondasi buat kamu ketika ingin bagaimana bisa cepat ataupun mudah dimengerti orang tanpa kemudian butuh banyak bicara. Kuncinya adalah saat kamu berkomunikasi, kamu butuh fokus untuk memperhatikan, bukan hanya tentang kata ataupun pilihan kalimat yang kamu gunakan ketika menyampaikan pesan, tetapi penting juga kamu memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerak tangan, posisi tubuh, yang itu akan memberikan pesan yang jauh lebih kuat pada orang yang kamu ajak bicara, sehingga pesan itu tidak hanya mereka tangkap secara verbal, tapi pesan non-verbal kamu bisa mereka peroleh, bisa mereka tangkap dengan pikiran bawah sadar mereka. Maka dengan cara itu kamu akan bisa lebih cepat, lebih mudah dimengerti dibandingkan ketika kamu banyak bicara. Oke, seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah pahami bahwa komunikasi itu ada dua, ada komunikasi secara verbal, ada komunikasi secara non-verbal. Kemudian saat kita menerima pesan, pesan itu kita terima bisa jadi dengan pikiran sadar, bisa juga dengan pikiran bawah sadar. So, agar kamu kemudian mudah membuat orang mengerti saat kamu berbicara tanpa harus banyak kata-kata, pastikan kamu mengoptimalkan saat menyampaikan sebuah pesan, sampaikan pesan kamu
secara non-verbal juga, agar kemudian semakin menguatkan apa yang kamu sampaikan secara verbal. Dan ketika kamu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, body gesture, hand gesture, maka itu akan ditangkap juga oleh pikiran bawah sadar orang lain, dan itu akan membuat mereka lebih mudah paham dan tahu apa yang kamu maksudkan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.